apa sebenarnya keistimewaan dari buku Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam dibanding dengan buku-buku yang lain, Ustaz? Menurut beliau, keistimewaannya pertama langsung setiap prinsip yang beliau tulis itu ada dasarnya dari teks Al-Quran dan hadis. Misalnya ketika beliau mengatakan prinsip yang pertama itu mengagungkan kehormatan dua kalimat syahadat. Di kalangan pemuda, Ustadz, yang belajar agama itu katakan secara instan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat media-media yang lain. Belajar pesantren kilat pun 1 bulan sudah menjadi pendakwah. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Inna hadzal ilma dinun, kan begitu kan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Jadi kamu harus tahu dari mana agamamu kamu ambil. Maka yang pertama ketika mau ngaji di YouTube, dilihat dulu siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Para pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, untuk kesekian kalinya jumpa lagi dengan kami di podcast kolaborasi antara Al-Muna Multimedia dengan Himmah Madura. Pada kali ini kita akan sedikit mengupas tentang terjemah buku yang telah dilaunching oleh tim Himmah Madura berupa buku Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam. Sengaja kami hadirkan Ketua Editor Penerbitan Himmah Madura. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, saya nah. Mungkin kalau saya sendiri tidak terlalu asing dengan jenengan karena di Madrasah Alia sudah pernah berinteraksi beberapa kali, 2 kali kalau tidak keliru. Mungkin para audiens ada yang belum kenal karena pepatah lama mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, begitu. Oh ya. Mungkin diperkenalkan dulu. Oke. Terima kasih. Yang pertama saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya lahir di Pamekasan, di Palengaan. Kemudian mondok, ya dulu sekolah SD dulu ya, SD dan madrasah diniyah di desa, di kampung itu namanya Madrasah Tarbiyatus Sibyan. Kemudian setelah lulus SD mondok di pondok pesantren Sirajut Thalibin Taman Sari, Palengaan, tidak jauh dari rumah saya. Setelah itu pindah ke pesantren Lirboyo, Kediri. Kemudian ke Al-Ahqaf, Hadramaut. Setelah itu ya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian sekarang saya menetap di Geger, Kampak Geger, Bangkalan. Penyebab migrasinya kenapa? Ya, bahasa orang Madura itu kibaburu juduh. Berapa lama di Lirboyo dengan? Di Lirboyo sekitar 6,5 tahun. Kalau di Ahqaf itu sendiri? 5 tahun. 5 tahun. Kaitannya dengan salah satu buku yang diterjemah oleh tim atau organisasi Himmah, itu adalah Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam. Mungkin perlu kita paparkan terlebih dahulu, kita kenalkan kepada pemirsa tentang profil penulis asli dari buku tersebut. Nah, buku ini asalnya itu dari makalah ya, makalah beliau yang disampaikan pada Muktamar Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah Madrasah Hadramaut Unmudajan. Jadi ini awalnya adalah makalah yang dihadiri banyak ulama pada saat itu. Mungkin sambil ditunjukkan pada kamera biar audien itu tahu bukunya ini. Jadi ini asalnya adalah makalah yang ditulis oleh beliau guru kami Profesor Habib Abdullah Baharun. Ya, disampaikan di Muktamar
Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah Madrasah Hadramaut Unmudajan, yang saat itu banyak, yang hadir banyak ya, ada dari Inggris, ada dari Syria, Syekh Ramadan Buti, kenal kan Syekh Ramadan Buti itu orang sangat terkenal sekali, ada dari Mesir, dari Indonesia juga ada. Nah, kemudian buku ini kami terjemahkan menjadi prinsip moderasi beragama dalam Islam. Beliau, Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ini belajarnya yang banyak di Hadramaut kepada para masyaikh, para habaib di Hadramaut. Kemudian juga pernah ke Mesir juga pernah. Nah, menurut saya beliau ini adalah seorang ulama yang alim alamah. Jadi tidak hanya alim tetapi sudah alamah, bahkan menguasai banyak ilmu. Tetapi memang beliau tidak terlalu terkenal. Tidak terlalu terkenal karena beliau memilih untuk lebih banyak mencetak generasi, mencetak ulama gitu ya. Kealiman beliau ini, kepakaran beliau dalam bidang ilmu ini diketahui oleh orang terbatas, terutama santri-santrinya. Karena saya bisa berkata seperti ini karena saya pernah ngaji beliau. Ketika saya nyampe di sana, pertama itu ngaji Mukhtasar Sahih Bukhari. Mukhtasar Sahih Bukhari, dan dalam tradisi di sana ketika ngaji itu yang baca murid, yang baca santrinya. Kalau Guru itu menjelaskan. Kalau istilah Madura itu pesantren-pesantren klasik itu sorogan gitu. Bukan sorogan sesungguhnya ya. Beda metode. Tapi beda metode. Kalau di sini kan kiai membaca, memaknai. Kalau di sana itu santri yang senior biasanya itu disuruh membaca, kemudian nanti syekhnya itu menjelaskan. Nah, di sana saya ngaji waktu itu Mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi tampak kepakaran beliau itu adalah ketika menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Mukhtasar Sahih Bukhari itu. Karena kan beliau tidak megang kitab syarah ya. Bisa menjelaskan itu tanpa melihat kepada syarah itu kan menunjukkan sudah menguasai terhadap isi kitab itu. Sedetail itu. Iya, sedetail itu. Kemudian juga setelah pengajian itu biasanya ada tanya jawab. Ada tanya jawab masalah apa saja itu ditanyakan ke beliau. Saya ingat pada saat itu saya pernah tanya kepada beliau, itu tanya masalah, dan ini menunjukkan bahwa beliau itu menguasai banyak ilmu. Saya tanya waktu itu adalah ini keterangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Kenal ya Syekh Abdul Halim Mahmud? Belum Kenal. Mungkin Syekh Abdul Halim bisa Mahmud itu lewat Syekhul Azhar ya. Gurunya kalau di Indonesia itu Profesor Quraish Shihab. Jadi kata Pak Quraish Shihab itu di antara yang paling berpengaruh kepada beliau itu adalah dua. Satu Habib Abdul Qadir di Malang, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud di Al-Azhar gitu. Nah, itu punya kitab namanya Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Di situ beliau membuat statement yang saya ini penuh pertanyaan kepada statement itu. Beliau mengatakan sahabat Muawiyah itu awwalu man syajja'a madhabal jabr. Orang yang pertama kali membuat orang memunculkan madhab Jabariyah. Kan ada madhab Qadariyah, Jabariyah ya. Dalam teologi. Ya, dalam teologi itu. Itu kata beliau sahabat Muawiyah atau Bani Umayyah itu yang pertama kali syajja'a madhabal jabr. Yang Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya itu, sahabat itu. Itu saya tanyakan kepada beliau itu. Dan beliau menjawab panjang lebar yang menunjukkan beliau begitu paham terhadap persoalan itu. Tapi yang saya ingat itu ini, beliau mengatakan begini, sahabat Muawiyah itu seperti hajiz, penghalang ya antara kita dan sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya beliau begini, mungkin sahabat Muawiyah itu memang ketika konfliknya dengan Sayyidina Ali itu di pihak yang keliru. Tetapi para ulama itu tetap melarang kita untuk berbicara buruk tentang Muawiyah. Di dalam madhab Ahlussunnah ada keterangan wa ma jara bainas sahabi naskutu, kan gitu. Konflik terkait peperangan dan konflik di antara sahabat kita diam. Padahal semua ulama mengatakan sahabat Muawiyah yang keliru. Tetapi ulama mengatakan tidak boleh kita berbicara tidak baik tentang sahabat Muawiyah. Kata beliau, sahabat Muawiyah itu seperti hajiz.
Artinya kalau kita berani ngata-ngatain sahabat Muawiyah, meskipun sahabat Muawiyah dalam posisi keliru, nanti bisa jadi melebar ke sahabat-sahabat yang lain. Dan saya dalam sekarang ini kan ada polemik banyak ya, polemik nasab macam-macam itu kan berawal dari orang yang katanya kurang baik, tokoh kurang baik, itu dikata-katain, dicaci maki, akhirnya melebar kemana-mana. Saya jadi ingat itu. Nah itu pertama saya mengetahui, menyimpulkan beliau betul-betul memahami banyak ilmu, termasuk firaq tayyarat. Nah, yang kedua itu firaq tayyarat. Saya ngaji kepada beliau itu al-firaq wa tayyarat, aliran-aliran dalam Islam itu, firqah-firqah dalam Islam. Di situ juga beliau menjelaskan mengenai aliran-aliran Islam mulai dulu sampai sekarang, termasuk liberal misalnya dan semacamnya. Nah, yang paling saya itu kagum kepada beliau itu ketika menjelaskan mengenai al-muhkam wal mutasyabih. Di Al-Quran itu kan ada keterangan, apa itu di surat apa itu, ada ayat muhkam, muhkamat, ada mutasyabihat. Itu dijelaskan oleh beliau sangat detail, sangat rasional sekali antara mazhab ulama salaf dengan ulama kholaf itu. Nah itu saya dari situ kemudian, meskipun beliau itu tidak memiliki karya kitab yang banyak, tetapi saya meyakini beliau itu punya keahlian, punya kepakaran dalam berbagai bidang. Dan memang tidak memiliki kitab yang banyak itu menjadi pilihan, bukan karena tidak bisa gitu. Karena ada ulama itu banyak kitabnya, misalnya kalau yang sekarang ada Syekh Wahab Az-Zuhaili itu banyak sekali ya. Ada yang tidak banyak. Tetapi ada sebagian saya menemukan tulisan seorang ulama bahwa kealiman seorang ulama itu tidak hanya dilihat dari banyaknya karya. Terbukti kemudian Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah banyak karyanya ya. Ada ulama, ada yang banyak, misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau misalnya penilaian kepakaran ulama itu dari banyaknya karya, maka Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lebih banyak karyanya dari Imam Abu Hanifah. Tetapi bukan dari sisi itu. Dan saya melihat beliau ini tidak punya banyak karya, tetapi ketika saya mengikuti daurah beliau, saya menyimpulkan bahwa beliau betul-betul menguasai banyak ilmu, termasuk firaq wa tayyarat. Termasuk juga saya belajar kepada beliau itu al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Jadi dilihat dari ini yang diajarkan beliau ini menunjukkan beliau banyak faham ilmu gitu loh. Menguasai beberapa disiplin ilmu gitu. Karena pertama hadis, kemudian juga ngajar firaq tayyarat, kemudian juga ekonomi Islam. Nah, ini kan menunjukkan beliau ini begitu paham. Karena kalau nggak betul-betul paham nggak mungkin berani. Karena yang diajar di depannya itu adalah mahasiswa kan begitu. Nah itu. Jadi beliau ini menurut saya ya orang alim alama yang menguasai banyak ilmu, hanya saja memang beliau tidak tidak terkenal ya, memilih khumul dan lebih memilih untuk konsentrasi di bidang pendidikan, di bidang mencetak generasi yang akan datang, sinaatul rijal gitu ya, bukan sinaatul kutub. Kaitannya di Indonesia itu sendiri, tentunya buku modernisasi beragama itu sudah banyak yang dicetak oleh beberapa kalangan, banyak ditulis oleh beberapa kalangan. Kemudian apa sebenarnya pandangan Himmah Madura sehingga prinsip modernisasi beragama dalam Islam itu perlu diterjemah dan dipahami oleh masyarakat di Indonesia? Oh ya, jadi sebenarnya ini alasan sudah saya sampaikan ketika launching buku ini ya. Kenapa buku ini perlu kita terjemahkan, perlu kami terjemahkan. Oh ya, sebelumnya perlu saya sampaikan ya, yang menerjemahkan buku ini bukan saya, tapi teman saya namanya Saiful Arif. Itu sekarang ada di Bogor ya. Jadi orang Madura tapi sekarang menetap di Bogor, tapi tetap ikut kegiatan-kegiatan Himmah Madura. Tapi memang yang mengusulkan itu saya, yang mengusulkan kepada saudara Saiful Arif untuk menerjemahkan itu saya. Nah, mengapa ini perlu diterjemahkan? Ya yang pertama
pertama itu sebagai bentuk khidmah memang kepada guru, sama dengan yang disampaikan oleh banyak teman-teman saya, sebagai bentuk khidmah kepada guru. Karena gini, kalau kita baca sejarah fikih Islam misalnya, maka madhab-madhab itu banyak sekali, ada sampai 90 madhab. Tetapi yang berkembang sekarang ke berbagai negara itu ada 4. Nah, kenapa? Itu diantaranya karena punya banyak murid yang memiliki kepedulian besar terhadap ilmu gurunya. Misalnya Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani, Rabi Al-Muradi, itu kemudian disebarkan sampai kemana-mana. Imam Abu Hanifah seperti kata saya tadi, tidak memiliki karya yang banyak, tetapi memiliki murid-murid. Yang murid-murid ini nanti mencatat, kemudian menyebarkan. Dan banyak yang lain. Sementara ada madhab-madhab yang tidak tersebar. Nah, ini karena itu bisa disimpulkan salah satunya penyebab bisa banyak ya. Itu mungkin murid-muridnya kurang begitu semangat untuk menuliskan, menyebarkan. Sebenarnya sekarang sudah banyak ditulis ensiklopedia fikihnya siapa, itu sudah ada. Nah, kita pingin khidmah kepada ilmu guru kami ini untuk tersebar kepada masyarakat, tidak hanya di kalangan masyarakat Arab tapi juga ke kalangan masyarakat di luar Arab termasuk Indonesia, itu dengan menerjemahkan ini. Kemudian yang kedua, ya meskipun sudah banyak buku tentang moderasi beragama, tetapi tentu kan ada keistimewaan di dalam buku ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita di Indonesia, sehingga kita bisa memberi sumbangan pandangan terkait tema moderasi beragama itu bagaimana. Ada banyak yang nulis moderasi beragama, ada banyak. Tapi kita ingin memberikan sumbangan dari perspektif guru kami tentang moderasi beragama itu. Kemudian kalau kita lebih masuk ke dalam buku moderasi beragama ini, apa sebenarnya inti yang disampaikan dalam moderasi beragama ini? Ya, begini ya. Jadi kalau kita mengikuti diskusi-diskusi mengenai moderasi beragama itu, saya lihat itu banyak yang fokus kepada masalah-masalah juz'iyat, masalah-masalah interaksi antara orang Islam dengan non-Muslim, kemudian dengan kelompok-kelompok lain. Itu biasanya di seputar itu, gitu loh. Nah, tetapi karya beliau itu tidak hanya sebatas itu. Kemudian juga saya melihat kadang kalau sebagian teman itu ya mempersempit moderasi beragama itu kepada persoalan misalnya kalau nggak mau mengucapkan ucapan selamat Natal maka berarti nggak moderat dan begitu kan. Kalau mengucapkan moderat, nah, ada yang sebagian itu ada, dan contoh-contoh parsial masalah-masalah itu. Jadi maka buku ini kita hadirkan untuk menjelaskan bahwa moderasi beragama itu tidak sesempit itu. Kemudian juga perlu saya sampaikan, kadang juga orang menulis moderasi beragama itu ditujukan kepada kelompok yang dinilai radikal. Padahal mestinya tidak hanya kepada yang radikal, tapi juga kepada yang liberal. Namanya moderat itu kan sikap pertengahan antara radikal, antara liberal. Kemudian antara ekstrim kanan juga antara ekstrim kiri. Kemudian juga, mohon maaf, kadang juga moderasi beragama itu diarahkan kepada kelompok yang kritis kepada pemerintah. Tidak kepada mereka yang membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah. Mestinya moderasi itu ya yang kritis sampai melampaui batas kepada pemerintah harus dimoderatkan supaya tidak melampaui batas, nanti juga akan menimbulkan kekacauan. Tapi juga kepada yang selalu membenarkan, sudah salah tapi selalu dibenarkan. Ini harus diketengahkan. Juga bisa sering
moderasi beragama itu sering diarahkan kepada kelompok yang dinilai ke Arab-Arapan. Wah, ke Arab-Arapan. Padahal juga ada orang ke Barat-Baratan. Kan adanya gitu. Nah, kemudian juga kadang diarahkan kepada kelompok yang dianggap tidak toleran, tidak santun kepada non-muslim. Nah, tidak kepada mereka yang tidak santun kepada saudara Islamnya sendiri. Maka hadirnya buku ini hendak menyampaikan bahwa moderasi beragama itu adalah ditujukan kepada semua itu, semua yang berlebihan itu, yang berlebihan atau yang teledor, yang radikal atau yang liberal, yang yang kritis kepada pemerintah secara berlebihan sehingga dikhawatirkan timbul kekacauan, atau yang selalu mendukung meski keliru, atau yang lainnya itu harus dimoderatkan semua. Nah, maka buku ini hadir untuk ditujukan kepada mereka agar kita kembali kepada prinsip Islam itu sendiri, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu. Bahkan kalau kita telah lagi fenomena di negara kita itu sendiri, banyak yang sedikit-sedikit kafir, mengucapkan selamat Natal, kafir begini, kafir. Apakah hal ini dalam moderasi beragama dapat dibenarkan? Oh, itu termasuk yang disinggung di sini. Jadi termasuk beliau di sini di dalam buku ini, yang pertama yang ditekankan itu adalah memang oleh beliau persatuan umat Islam. Nah, persatuan umat Islam ini kata beliau ada pondasinya, ada penyakitnya. Pondasinya itu apa? Mengagungkan kehormatan dua kalimat syahadat. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, maka tidak boleh kita kafirkan kecuali dia yakin melakukan perkara yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga saya singgung yang ada sebagian orang itu yang menuduh misalnya kitab Sulamut Taufik. Saya singgung kitab Sulamut Taufik itu kan ada bab riddah di sana ya. Sering dijadikan rujukan. Iya, dijadikan rujukan untuk mengatakan murtad. Itu kan juga karya ulama Hadramaut itu ya. Tapi itu kitab termasuk salah satu kitab yang paling viral di Indonesia itu sebenarnya. Di semua madrasah ada itu. Nah, tapi ada bab di sana yang sering disalahpahami, yaitu bab riddah. Bab riddah akhirnya memurtadkan orang. Itu saya kira karena kekurang pahaman terhadap penjelasan kitab itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam Sulamut Taufik misalnya, jahidul mujma' alaih al-ma'lum minad dini bid-darurah, itu kafir misalnya. Betul, jahidul mujma' alaih itu al-mujma' itu kafir betul. Tetapi tidak kemudian bisa keterangan ini bisa kita pakai untuk secara gampang untuk mengkafirkan orang. Tidak gampang harus dicomot-comot gitu. Iya, karena begini. Ada konsepnya. Iya, ada konsepnya. Pertama, kita harus melihat persoalan itu memang mujma' alaih al-ma'lum minad dini bid-darurah atau tidak. Karena ada rinciannya. Kalau ngaji Jam'ul Jawami misalnya atau Lubul Wusul itu ijma' itu kan dibagi. Ada al-mujma' alaih al-ma'lum minad dini bid-darurah. Ada al-mujma' alaih al-masyhur bainan nas. Al-mujma' alaih alladzi la ya'rifu ilal khas. Itu orang yang ingkar itu beda-beda hukumnya. Kalau yang maklum minad dini bid-darurah itu kafir. Kalau masyhur bainan nas itu khilaf. Kalau la ya'rifu al-mujma' allati la ya'rifu ilal khas itu tidak menyebabkan kufur. Nah, tapi ketika al-ma'lum minad dini bid-darurah pun itu tidak kemudian bisa kita pakai langsung mengkafirkan. Kenapa? Karena ada juga ulama yang menurut saya itu juga bagus untuk kita baca kitab-kitabnya. Syekh Syarif Hatim Al-Auni itu punya kitab Takfiru Ahli Syahadatain. Kemudian ada banyak kitabnya. Di situ beliau menjelaskan bahwa ketika ada orang ingkar kepada puasa misalnya, itu tidak merta-merta kita katakan dia kafir, harus diteliti dulu. Ingkar dalam artian ingkar terhadap kewajiban puasa. Iya, gitu. Ingkar kewajiban puasa, ingkar kewajiban sholat, ingkar keharuman khomer misalnya. Ini kan masuk dalam apa yang al-ma'lum minad dini bid-darurah.
Tetapi ternyata kata beliau bukan berarti kemudian ketika ada orang seperti itu langsung kita kafirkan, enggak. Karena al-ma'lum minad dini bid-darurah itu bisa berbeda-beda menurut beliau dari satu zaman ke zaman yang lain. Bisa jadi orang itu memang tidak tahu atau memang mentakwil. Jadi beliau itu menjelaskan ada orang ingkar itu karena tidak tahu, beliau sebut ini jahil basit. Ada karena dia mentakwil. Beliau katakan ini keliru dan disebut jahil murakkab. Tapi ini bisa menjadi alasan untuk tidak dikafirkan. Karena pada masa sahabat itu ada orang ingkar kepada al-ma'lum minad dini bid-darurah itu, tapi tidak dihukumi kafir. Diperangi tapi tidak dihukumi kafir. Gitu loh. Maka kata beliau nggak segampang itu mengkafirkan. Termasuk Imam Ghazali juga ya di dalam Faisalut Tafriqah itu mengatakan takfir dan menghukumi kafir itu bukan sembarang orang yang bisa melakukan. Misalnya hanya orang ingkar, kalau Wahabi misalnya, Salafi Wahabi itu kan mengkafirkan kepada kelompok Asy'ariyah sebagian karena dianggap misalnya taktil karena mereka mentakwil. Nah, itu Imam Ghazali menjelaskan nggak begitu. Kafir itu adalah orang bisa dihukumi kafir karena mendustakan terhadap Nabi Muhammad. Orang dikatakan dusta itu kalau sudah mengingkari beliau membagi al-wujud. Itu ada al-wujud dzati, ada wujud akli, ada wujud hissi, ada wujud akli, ada wujud khayali, ada syabahi. Ini kata beliau selama orang masih nggak keluar dari wujud ini dan dia melakukan takwil dari wujud dzati ke akli dan berdasarkan dalil-dalil yang benar, nggak bisa untuk kita kafirkan gitu. Jadi intinya masalah takfir ini nggak segampang yang dibayangkan banyak orang ya. Hanya baca Sulamut Taufik, Jahidul Mujma'ali al-Ma'lumin kafir. Oh berarti dia kafir, nggak bisa. Apalagi belum lagi ya. Kalau kita melihat ijma itu selain yang tadi saya sampaikan al-ma'lum minad dini bid-darurah, al-masyhur bainan nas, al-tilaimal al-khas, itu juga ada pembagian misalnya al-ijma ba'da istiqraril khilaf. Jadi asalnya itu khilaf kemudian jadi ijma. Asalnya itu memang tidak pernah khilaf dan memang ijma sejak awal itu ada perbedaan. Makanya kemudian ada ulama itu dikatakan mukhalif lil mujma'. Tapi setelah diteliti, bukan mukhalif lil mujma', karena ini masalah ini sesungguhnya adalah sesuatu yang pernah khilaf, tapi kemudian di satu zaman ulama jadi mujma' alaih. Nah ini kan khilaf juga ini. Al-ijma' ba'da istiqraril khilaf itu sah sebagai ijma' atau tidak, ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Karenanya saya ya kepada para pemirsa ya, untuk berhati-hati. Jangan gampang sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Itu jangan. Harus ada proses dan kajian yang lebih panjang tentunya. Iya. Kemudian kalau kita lihat kembali apa sebenarnya keistimewaan dari buku Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam dibanding dengan buku-buku yang lain, Ustaz? Oh ya, tadi sebenarnya kan sudah sebagian sudah saya singgung ya. Ya, yang pertama begini, ketika beliau ini melihat bahwa istilah moderasi itu pengertiannya masih mutorib, masih membingungkan, sehingga menjadi klaim setiap kelompoknya mengaku sebagai paling moderat, yang lain tidak. Nah, maka beliau di sini menghadirkan moderasi beragama yang menurut beliau keistimewaannya pertama langsung setiap prinsip yang beliau tulis itu ada dasarnya dari teks Al-Quran dan hadis. Misalnya ketika beliau mengatakan prinsip yang pertama itu mengagungkan kehormatan dua kalimat syahadat, maka beliau ini jelaskan hadis ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadisnya. Kemudian juga di yang kedua itu misalnya
Beliau mengatakan prinsip moderasi beragama itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Beliau sampaikan dari rujukannya dari Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dibilang ini bisa dipertanggungjawabkan betul, karena setiap prinsip, setiap statement yang beliau sampaikan di sini itu selalu ada dasarnya, selalu beliau menyimpulkan hadisnya, dan hadis-hadis yang valid, bukan hadis-hadis yang dhaif apalagi maudhu. Kemudian meskipun misalnya dhaif menurut sebagian, tetapi masih bisa untuk dijadikan sebagai pijakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaannya seperti juga saya sampaikan tadi sebenarnya, bahwa moderasi beragama yang disampaikan oleh beliau di sini bisa dipakai tidak hanya terkait dengan masalah hubungan orang Islam dengan non-Islam atau hubungan orang Islam dengan kelompok lain, tetapi juga dalam setiap kehidupan kita ini, perjalanan kehidupan kita, mulai dari berbicara, mulai dari makan, minum sampai sampai tidur lagi, dari tidur ke tidur lagi, itu prinsipnya sudah disebutkan di sini. Misalnya beliau terakhir itu menyebutkan prinsip moderasi beragama itu adalah proporsional. Lalu beliau membagi ada proporsional di dalam beribadah, proporsional di dalam bekerja, proporsional di dalam berbeda pendapat. Itu juga ada di sini. Jadi kata beliau, di dalam beribadah harus proporsional. Kalau misalnya kita satu malam gak tidur, tahajud terus, kalau siang puasa terus, sampai badan kurus, nggak baik juga, nggak baik juga. Nah itu namanya, ini harus dimoderatkan. Dijelaskan oleh beliau, diproporsional di dalam ibadah. Ada proporsional di dalam bekerja, nyari duit, ya juga harus proporsional. Jangan kemudian sehari semalam nyari duit terus sampai lupa ibadah, misalnya sampai lupa sholat kewajiban. Ini nggak benar juga. Dan memang ada hadisnya kan, Nabi mengatakan bukan orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhirat demi usaha dunia. Sebaliknya juga nggak baik orang di masjid terus, sholat terus, nggak pernah mau kerja, sehingga kemudian menjadi beban bagi keluarga, kan sudah ada. Jadi ini juga harus, kata beliau, bekerja harus proporsional. Kemudian juga proporsional di dalam berbeda pendapat. Nah, ini saya kira yang juga relevan sekarang ini. Sekarang ini orang berbeda pendapat itu sampai melampaui batas ya. Sampai mencaci maki, sampai membuka aib. Nah, itu kan sudah melampaui batas. Maka kata beliau di sini juga harus proporsional. Jadi intinya yang kedua, buku ini memuat prinsip-prinsip yang bisa kita pakai dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena memang yang disebutkan di sini adalah prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip umum, kemudian dikasih dasar sehingga kita dari prinsip-prinsip ini bisa memakai kalau kita misalnya berbicara begini, ini tepat apa tidak, sesuai dengan prinsip moderasi beragama apa tidak. Itu saya kira keistimewaan dari buku ini. Terakhir Ustadz, untuk pemirsa mungkin perlu diberi pesan atau kesan bagaimana kita itu beragama tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri, sehingga kita dalam beragama itu mempunyai prinsip moderasi. Begitu. Ya tentu untuk bisa menjadi orang yang moderat ya, moderat sesuai pengertiannya yang tepat tentu saja. Dan itu harus selalu ngaji. Kuncinya. Harus tidak berhenti mengaji. Ngaji dulu. Karena kalau tidak mengaji, berhenti, ya bagaimana bisa mengetahui ajaran Islam itu yang benar? Maka saya itu meskipun hidup dengan masyarakat awam ya, tapi saya mengadakan pengajian dengan masyarakat. Saya katakan bahwa mengaji itu tidak ada batasnya. Mengaji itu bukan kemudian kalau sudah lulus sekolah kemudian berhenti mengaji, tidak. Maka saya adakan pengajian ini kepada sampean semua juga diniati sampean tetap thalabul ilmi.
Karena thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi kan gitu kan. Kemudian juga ada dauhnya siapa itu disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Adabul Alim wal Muta'allim itu. Jadi orang itu la yazalul rajulu aliman madama yata'allam itu. Orang itu dikatakan alim selama dia masih mau belajar. Ketika dia berhenti belajar, maka pada saat itulah dia dalam kondisi paling bodohnya. Maka untuk bisa tahu beragama secara moderat, ya kita harus ngaji. Ngaji tentu kepada ulama yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Karena ini agama. Jelas, sanadnya harus jelas. Iya, karena beda ya kalau urusan agama itu harus punya sanad, harus punya guru. Tidak boleh ngaji sembarangan kepada orang yang tidak punya sanad guru yang jelas. Nah, ya kayak di sini pondok di sini kan, pondoknya di sini pondok di Buduran misalnya ke Kiai Abdus Salam ke atas itu sampai kemana. Ada yang mondok ke Sidogiri jelas sanadnya. Juga ada yang ke Hadramaut, di Hadramaut juga sanadnya jelas. Sehingga apa yang kita yakini sebagai agama ini betul-betul memang ajaran agama betul gitu loh. Bukan kok dugaan kita saja. Karena ini memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang keistimewaan Islam sesungguhnya. Sanad itu. Kalau kita amati sekarang itu banyak di kalangan pemuda ustadz yang belajar agama itu katakan secara instan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat media-media yang lain. Belajar pesantren kilat pun 1 bulan sudah menjadi pendakwah. Apakah hal ini dapat dibenarkan dalam pandangan agama? Kalau masalah dibenarkan atau tidaknya lo ngaji. Yang penting satu, lihat dulu yang ngaji itu siapa. Harus ngerti dulu karena inna hadzal ilma dinun kan begitu kan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Jadi kamu harus tahu dari mana agamamu kamu ambil. Maka yang pertama ketika mau ngaji di YouTube dilihat dulu siapa dari mana. Nah kalau nggak tahu ya tanya ke ustadz di sekitarnya yang ngerti kayak Ustadz Lora Faurok. Ini kan sudah ngerti, sudah kenal ulama Syria, ulama Mekah, ulama Yaman, ulama Mesir yang layak untuk didengarkan pengajiannya di YouTube. Jadi harus tanya. Kalau langsung denger jangan-jangan keliru. Karena saya punya cerita dan bisa dijadikan pelajaran oleh pemirsa ini. Jadi ada orang kerja ke Jakarta. Ke Jakarta bukan nyari ilmu, tapi kerja sesungguhnya. Tapi dia ini orang yang baik sebenarnya, dia suka ke masjid. Tapi sayang dia salah masjid. Salah masjid. Masuk ke masjid yang isinya pengajiannya itu tiap hari peringatan Maulid Nabi itu sesat, tahlilan itu sesat. Kirim Fatihah itu nggak nyampe. Akhirnya masuk itu yang didengarkan di Jakarta di masjid itu, pulang ke Madura. Setelah pulang ke Madura, semua amaliyah tradisi yang ada di masyarakatnya itu dia bilang sesat. Karena dia mendengarkan itu, keliru masuk masjid itu. Makanya mestinya masuk masjid pun itu ya. Kalau maunya ngaji itu ditanya dulu, ini masjid siapa. Kalau sekedar mau sholat ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah ngaji dilihat dulu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan itu harus diketahui bukan pokok, artinya jangan sampai merasa cukup dengan itu. Jangan seperti, mohon maaf, sekarang kan ada artis misalnya ya, mohon maaf kepada para artis ya, mohon maaf, ada artis taubat kemudian langsung jadi pendakwah. Nah ini menurut saya terlalu meloncat ya. Mestinya itu taubat lalu ngaji dulu baru kemudian menjadi pendakwah sampai alim gitu. Sampai alim. Atau misalnya tidak sampai alim pun itu kalau misalnya mau menyampaikan suatu masalah ya yang tidak butuh yang dohir saja, misalnya sholat, enggak apa-apa. Karena itu kalau
mendorong orang untuk sholat, dasarnya wa aqimus sholat atau hadis-hadis yang anjam, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam misalnya hukum, memberikan fatwa hukum, nah ini tidak boleh. Dan di sini dijelaskan juga oleh beliau Dalam buku buku ini, Prinsip Moderasi Beragama, di prinsip yang kedua itu beliau ketika menjelaskan prinsip meninggalkan perkara yang tidak manfaat atau yang tidak penting. Ketika menguraikan itu, beliau mengatakan termasuk itu adalah kita ikut terlibat atau komentar di dalam hal yang bukan keahlian kita. Itu termasuk bertentangan dengan prinsip meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Kemudian beliau di sini juga membagi urusan agama, urusan dunia. Kalau urusan dunia itu kata beliau bisa berdasarkan tajribah, kepada pengalaman. Oh, berdasarkan pengalaman ini bermanfaat, oh bisa dilanjutkan. Berdasarkan pengalaman ini tidak bermanfaat, oh tidak usah dilanjutkan. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan agama itu kan macam-macam, ada urusan peradilan, ada fatwa, ada urusan Quran dan semacamnya. Ini semua boleh berbicara masalah ini adalah orang-orang yang memang betul-betul punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian kemudian masuk ke situ, berarti bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang kedua, itu adalah meninggalkan perkara yang tidak penting. Kemudian sekarang juga fenomena yang sering ditanyakan oleh para pemirsa di luar sana. Dalam pendidikan sanad itu tentu sangat penting sekali. Sekarang banyak sekali di pesantren-pesantren itu mengadakan kajian lewat online. Apakah semisal si A fulan itu mengikuti kajiannya, metode pengambilan sanadnya itu dapat diterima nyambung atau bagaimana? Sanad lewat medsos, begitu. Ya begini ya, kalau menurut saya yang penting itu ngaji betulan dari syekh itu, maka ya bisa saja sanadnya bisa misalnya tetapi tidak bisa dikatakan sama gitu lah. Tentu berbeda antara ketika kita ngaji langsung melihat ulamanya dengan kita misalnya kiainya di Mesir kemudian orangnya di Indonesia. Itu tentu saja berbeda. Tetapi pengajian seperti ini baik diikuti dan kemudian kita bisa mengaku pernah ngaji kepada Syekh Ali Jum'ah, misalnya Sahih Bukhari, kemudian kita dengerin betul-betul tapi ya serius, bukan sambil tidur-tidur gak jelas kemudian sudah ngaku pernah ngaji kepada Syekh Ali Jum'ah ya. Oh jangan kalau seperti itu. Tapi intinya ya enggak apa-apa lah. Ngaji seperti ini tentu baik karena namanya ngaji ya tetap baik. Tetapi kalau dikatakan sama, saya tidak sependapat kalau dikatakan sama saja. Tetap tidak sama antara ketika ngaji langsung di hadapannya dengan ketika kita melihat melalui YouTube misalnya. Terima kasih Ustadz, penjelasan yang begitu gamblang dan jelas, dan tentunya ini menjadi pengetahuan, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua khususnya, dan juga bagi para pemirsa Al-Munah Multimedia di kanal YouTube dan sosial media yang lainnya. Para pemirsa Al-Munah Multimedia dimanapun Anda berada, terakhir dari kami, sangat wajar dan selayaknya kita harus mempunyai buku prinsip moderasi beragama dalam Islam yang telah disusun, yang telah diterjemah oleh para tim Himmah Madura. Maka ke depan Himmah Madura akan terus memberi sumbangsih untuk pendidikan khususnya dalam media cetak begitu. Karena info yang kami terima juga sekarang ada yang dalam proses penggarapan, kita doakan bersama-sama. Semoga proses dan perjuangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.